wabarakatuh. Hari ini aku akan bukan men-share sih, tapi lebih tepatnya aku mau sharing sama teman-teman semua. Kalau teman-teman masih merasa aku salah masuk jurusan, this is not my passion atau apapun, aku nggak punya skill di jurusan aku, kenapa aku bisa lulus di sini dan everything, aku akan sharing gimana sih cara aku mengatasin yang masalah seperti kalian itu. Aku juga merasa aku salah masuk jurusan, tapi endingnya aku mendapatkan solusi, karena percayalah tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi, karena semua masalah pasti ada solusinya. Sedangkan orang sakit aja pasti ada obatnya. Oke, tetap stay tune di channel aku, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share kalau video ini bermanfaat. Oke, jadi kita akan masuk ke topik dari video ini. Kenapa kita sering merasa salah masuk jurusan? Itu yang pertama tuh adalah kita tidak tahu passion diri kita sendiri karena adanya standarisasi. Kita selalu bilang kalau mau kuliah tuh kita harus pintar, kita harus dapat juara, kita harus ini itu, kita harus bisa matematika, kita harus bisa fisika, biar kita, karena kita tuh kalau bisa mata pelajaran itu kita akan dikatakan pintar. Padahal kalau kita ingin menjadi pelukis, kita nggak perlu matematika dan fisika. Kalau kita ingin menjadi penyanyi, kita tidak perlu matematika dan fisika, apalagi biologi, ya kan? Terus yang kedua adalah ikut-ikutan temen. Ini yang paling familiar masalahnya kita salah masuk ke jurusan, karena banyak banget yang ikut-ikutan temen. Kita udah dari kecil nih bareng, yuk kita satu jurusan lagi, kita kan udah dari TK, kita udah bareng-bareng, masa ya kuliahnya kita misah. Padahal lu sama temen lu mah beda passion, orangnya aja udah beda, kalian bukan anak kembar, ngapain sok-sokan mau sama-sama terus. Kalian kan punya passion beda-beda, kalian punya karakter yang beda, kalian punya sifat yang beda. Anak kembar aja, yang kembar identik itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Jadi itulah efeknya kalau kita nih, karena kalau kita masuk elektro nih, kita pengen juga masuk elektro karena kita pengennya sama dia, nggak mau pisah sama dia. Padahal lu passionnya di sipil, lu masuk elektro kan kagak nyambung. Makanya kita merasa kita salah masuk jurusan. Yang ketiga adalah ingin terlihat keren. Ini juga salah satu problem untuk saat ini. Kenapa? Kalau kita masuk sastra itu nggak keren, kalau kita masuknya pertanian itu nggak keren, kalau masuk peternakan itu nggak keren. Kenapa aku bilang itu nggak keren? Karena kalau kita bilang, misalnya nih kita dari kampung nih, kayak aku tinggal di kampung, kalau aku bilang aku kuliah di jurusan pertanian, pasti orang pada bilang, alah kok masuknya pertanian, orang banyak juga kok petani-petani di sini yang nggak payah kuliah udah bisa nanam cabai, udah bisa nanam sawit. Padahal di kuliah kita bukan dipelajarin cara nanamnya, tapi gimana menghasilkan bibit pertanian yang kualitasnya tuh unggul, ya nggak sih, yang nggak pertanian. Terus jadi karena kita nggak mau nggak keren gitu, kita harus masuk ke jurusan yang keren, kayak kedokteran, farmasi, teknik, hukum, biar terlihat keren, kayak akuntansi, ekonomi, biar kita terlihatnya keren, kerjanya nanti prospek kerjanya bagus. Padahal itu karena bukan passion kita, malah kita akan merasa menjadi salah masuk jurusan. Yang keempat adalah kurangnya pengetahuan tentang jurusan yang ingin kita masuki. Aku merasa passion aku ini ada di farmasi karena aku suka beli obat. Emang di farmasi cuma buat obat doang? Emang di farmasi cuma ngafalin obat doang? Oke, emang secara populernya kita mengetahui farmasi itu bagian obat-obatan, tapi nggak hanya itu aja, kita juga belajar hal-hal lain yang kayak di lab-labnya itu. Aku kurang tahu juga kalau farmasi kayak mana sih, tapi menurut aku farmasi itu nggak cuma obat-obatan doang. Memang populernya farmasi itu adalah obat-obatan, tapi farmasi juga belajar tentang cara membuat obat, dan juga apa kandungan khasiat dari suatu
tumbuhan yang mungkin bisa menjadi obat. Jadi belajarnya itu nggak cuman ngulekin obat, cuman madetin obat atau melihat kadar obat, nggak cuman yang kayak kita lihat di apotek aja guys, kayak gitu. Terus aku mau share ke kalian apa sih pengalaman aku terhadap salah masuk jurusan. Apa aku sering bilang aku salah masuk jurusan? Yang pertama, belum tahu passion diri sendiri karena standarisasi. Ya, aku mengalami itu. Awalnya aku pengen banget jadi dokter dan kuliah kedokteran di UGM, karena menurut aku tuh ya ini masuk juga ke yang poin ingin terlihat keren. Aku kan gimana ya, waktu tuh masa kok kedokteran tuh keren gitu, kayak baju putih. Tapi seiring berjalan waktu aku merasa kayak aku nggak sanggup kuliah kedokteran karena itu kuliahnya sangat lama dan aku jaraknya sama adekku lumayan deket. Jadi takutnya aku belum selesai pendidikan, adek aku udah masuk kuliah lagi, jadi bakalan makan banyak biaya. Dan aku mencari passion aku yang lain, dan karena aku suka sama lapangan, dan untuk memudahkan aku minta izin ke bunda juga, ke orang tua dan ke keluarga aku, karena aku pengen kuliah di luar provinsi. Dan aku mencari jurusan yang mudah untuk dijelaskan ke keluarga aku mau masuk jurusannya apa. Terus karena seperti kita tahu elektro itu terkenal dengan filternya adalah listrik, jadi aku bilang sama bunda, aku sama keluarga juga, aku bilang aku mau masuk elektro itu bagian listrik, nanti prospek kerja aku ada di PLN dan di pabrik-pabrik lainnya. Terus juga salah satunya itu adalah ikut teman, bukan ikut teman sih, kalau aku lebih mengikut saran dari teman. Sarannya tuh masuk aja elektro, karena aku sempat terlintas aku akan mengambil mesin, cuman karena cewek kayak mesin tuh dibilang ih cewek jangan masuk mesin gitu, dan keluarga aku juga nggak setuju, jadi ya udah aku memilih masuk elektro. Terus tidak mengetahui apa yang ada di jurusan, ya aku kurang tahu. Aku cuma tahu elektro itu adalah bagian listrik dan instalasi listrik, cuman taunya ya kita kayak ngecok kabel gitu. Ternyata di elektro tuh nggak hanya itu aja yang dibahas, banyak banget, dan sampai aku tuh pertama kuliah tuh aku bengong kenapa aku selalu belajar tentang fisika yang disuruh menghayal muatan yang mengalir. Padahal aku sampai sekarang, dari SD sampai sekarang, dari aku belajar atom, aku nggak pernah tahu gimana bentuk muatan. Cuma taunya muatan tuh ada yang minus dan ada yang plus, cuman itu doang guys. Itu sharing dari pengalaman aku. Tapi gimana sih aku cara bertahan di jurusan yang aku anggap aku salah masuk jurusan? Pengen tahu pasti ya. Jadi aku mau sharing, aku pengennya tuh psikologi sebenarnya, karena aku dari SMA tuh sering lumayan belajar otodidak sih tentang konseling kayak gitu, dan itu menurut aku tuh lebih ke BK atau ke psikologi seharusnya aku masuk. Cuman yang aku bilang tadi, aku tuh deket jaraknya sama adik aku takut pas banyak pengeluaran biaya. Adik aku juga mau masuk kuliah dan aku belum selesai pendidikan, jadi aku memilih untuk masuk jurusan lain karena aku memang dulunya anggota PIK-R. Mungkin kalau sekolah kalian ada yang namanya PIK-R. Jadi aku waktu kuliah aku ikut KM yang berkaitan dengan itu juga, namanya PIKMAT. Di situ aku menggali passion aku yang menurut aku bisa kok menjadi seorang konselor, walaupun bukan menjadi seorang konselor sih, lebih tepatnya itu bisa kok masuk ke UKM yang berkaitan dengan konselor, walaupun aku berasal dari fakultas non kesehatan. Menjadi sahabat mahasiswa dan sahabat seluruhnya, kan aku peduli banget terhadap, termasuk nggak peduli banget sih, tapi maksudnya tuh aku pengen banget menyuarakan suara wanita dan anak-anak agar tidak mengalami kekerasan lagi seperti itu, dan wanita tuh bisa kok kerja di yang sama seperti laki. Misalnya tuh karena aku jurusannya minim cewek, jadi kalau mau ngapain tuh cewek tuh kayak dibilang janganlah, biar kami aja, padahal apa sih bedanya gitu kan, cuman kelamin aja yang beda kayak gitu kan. Tapi kenapa kami tuh selalu kayak
dianggap cewek itu lemah gitu. Kalau misalnya cewek masuk teknik itu wow keren banget, soal udah masuk wow keren banget. Tapi kalau masih milih, ih apa sih ngambil teknik itu cowok semua, padahal cewek teknik juga banyak loh gitu. Apalagi di kampus aku juga lumayan banyak ceweknya. Dan itu salah satu motivasinya sih aku ikut UKM yang ada yang menurut aku tuh passion aku. Terus aku berpikir positif, yaitu adalah mungkin teknik adalah yang aku butuhkan dan psikologi yang aku inginkan. Yang aku butuhkan itu adalah teknik. Kenapa? Karena di teknik itu kan banyak pelajaran yang menguras otak ya, karena kita harus menghitung dengan teliti, dan aku orangnya nggak teliti. Mungkin karena aku sering menghitung itu, mungkin lambat laun aku akan menjadi orang yang teliti gitu. Aku ngambil positifnya, jadi positif aja. Mungkin jurusan yang kamu mau ambil sekarang adalah yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kalau kamu di tempat yang kamu inginkan, kalau aku ditempatkan yang di tempat aku inginkan, yaitu di psikologi, mungkin aku nggak akan mulai teliti seperti sekarang ini. Mungkin aku nggak seperti inilah aku jadinya kayak gitu, karena aku masuk di tempat yang aku inginkan, bukan di tempat yang aku butuhkan. Jadi yang tetap semangat buat kalian yang jangan pernah lagi merasa kalian salah masuk jurusan, karena kalian nggak akan di situ kalau nggak kalian yang memilih, kalau nggak kalian yang ngisi kayak gitu kan. Kalau ada yang dibilang ini saran dari orang tua, anggap aja itu emang yang terbaik. Kalau nggak yang terbaik, mungkin kamu nggak lulus di situ. Terima aja dulu dan jalanin. Mungkin ini salah satu jalan menuju kesuksesan yang kamu nggak akan pernah menuju ke dunia. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Dan aku mau bilang, di belakang ini adalah backgroundnya itu adalah papan tulis yang berisi berbagai macam angka tentang tempat aku kerja praktek sekarang. Ada mungkin ada yang bilang magang industri, mungkin ada yang bilang PKL, mungkin ada yang bilang KP, ada yang bilang magang. Ya aku sekarang lagi malamin itu, dan sekarang aku lagi istirahat, jadi aku pengen aja share ke kalian. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel aku.